Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini, yaitu webinar Entrepreneurship 2020 yang diselenggarakan oleh Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya, gitu ya, pada teman-teman semua. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman, saya Nurul Nisahani, selaku moderator pada pagi hari ini. Saya adalah mahasiswa S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang, yang insya Allah akan mencoba memimpin jalannya forum kita pada pagi hari ini, gitu ya teman-teman. Ini santai aja teman-teman, nanti kita akan ada diskusi aktif, itu antara teman-teman dengan pemateri kita. Dengan mengambil tema tips berwirausaha untuk mahasiswa gitu ya. Ini pasti teman-teman dari berbagai universitas. Banyak ini ya teman-teman. Alhamdulillah ada 106 partisipan. Webinar ini dalam rangka mata kuliah sebenarnya. Mata kuliah Entrepreneurship Kimia Lanjut. Salah satu mata kuliah di Universitas Muhammadiyah Semarang untuk pendidikan kimia. Baik, tidak usah berlama-lama ya teman-teman. Langsung saja untuk pertama, untuk mulai sebelum masuk ke materi, ada sambutan dari Dekan Fakultas MIPA sekaligus dosen mata kuliah entrepreneur, yaitu Ibu Dr. Eni Winariyati MPD. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, puji syukur kita awali rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmah dan karunia-Nya, sehingga pagi hari ini sampai siang nanti kita akan bersama mengikuti kegiatan webinar Entrepreneurship Kimia 2020. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin, selalu kita adakan setiap tahun dari program studi pendidikan kimia untuk mata kuliah Entrepreneurship Kimia Lanjut. Nah, sekaligus saya adalah Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang, dan sekaligus pula saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurship Kimia Lanjut ini. Saya sangat apresiatif sekali dengan anak-anakku semuanya. Luar biasa, waktu hanya dalam jangka sekitar tidak ada 2 minggu, semuanya bisa terselesaikan. Kerja cepat anak-anakku semua mahasiswa semester 4 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang ini. Termasuk saya sedikit berbangga hati bahwa dari setiap tahun kegiatan mata kuliah Entrepreneurship Kimia ini kemudian diikuti dengan seminar. Biasanya seminar ini akan diikuti pula dengan kegiatan workshop, presentasi produk-produk yang dihasilkan ketika kuliah Entrepreneurship Kimia. Karena kegiatan kali ini adalah di masa pandemi Corona, sehingga kita tidak bisa presentasi produk-produk. Namun alhamdulillah justru melalui seminar webinar ini bisa menjangkau sampai beberapa provinsi di luar Jawa Tengah. Dari Jakarta, dari Lampung, dari wilayah Sulawesi, juga dari Jawa Barat dan sebagainya.
Nah, ini yang saya sangat bersyukur sehingga kegiatan ini justru semakin luas melalui webinar ini. Kemudian termasuk yang kali ini ada yang namanya Mbak Silmi. Mbak Silmi ini adalah lulusan dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Dari setelah mata kuliah entrepreneurship, dia mencoba untuk mengembangkan suatu aktivitas bisnis. Hampir setiap tahun, alhamdulillah, dari kegiatan mata kuliah entrepreneurship ini dan kegiatan seminar ini selalu ada hasil, yakni dihasilkan beberapa mahasiswa yang mereka itu kemudian menjadi seorang entrepreneur sungguhan, selain menjadi guru dan sebagainya. Inilah harapan ke depan, karena memang profil pendidikan kimia itu ada 4, yakni entrepreneurship, pendidik, kemudian peneliti, juga yang terakhir adalah lingkungan. Sehingga anak-anak yang lulusan pendidikan kimia itu akan tersebar pada berbagai ranah, termasuk ada yang menjadi peneliti, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi entrepreneur, ada entrepreneur jadi guru. Nah, inilah suatu hasil yang saya cermati luar biasa. Apresiasi dan daya tangkap anak-anak itu mensikapi mata kuliah ini sebagai suatu kegiatan yang tidak hanya sekedar mata kuliah, tetapi juga sebagai bagian integral dari kepentingan mahasiswa itu ketika dia lulus. Ini artinya bahwa mata kuliah ini ternyata mampu mendorong mahasiswa kita dengan kimia itu untuk berkreativitas lebih lanjut di seorang entrepreneur. Demikian yang saya sampaikan, saya tidak akan panjang lebarkan. Selamat mengikuti webinar dari anak-anakku dari SLTA, ada yang sudah lulus, ada yang juga masih mahasiswa. Selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Hari ini Anda akan mendapatkan suatu informasi hal-hal yang bisa memberi inspirasi Anda ketika nanti Anda selesai, Anda bisa mengaktualisasikan entrepreneur ini dalam kehidupan yang lebih real. Insya Allah, karena dunia ini Nabi menyampaikan 90% itu kehidupan itu akan sukses oleh dunia entrepreneur. Selamat berjuang di dunia entrepreneur, juga selamat berjuang dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Demikian anakku yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Bu Eni atas sambutannya. Oke, sebelum masuk ke materi ya teman-teman, saya sampaikan dulu teknisnya untuk tanya jawab nanti. Jadi teman-teman bisa chat di chatroom itu bilang saya ingin bertanya gitu ya. Itu memberikan materi, teman-teman udah bisa mengajukan itu. Kemudian nanti akan saya pilih pertanyaan-pertanyaan dari atas gitu. Nah, langsung saja ini ke materi pertama kita. Ada Mbak Firda. Beliau adalah mahasiswa jurusan pertanian ya, Universitas Brawijaya, yang saat ini sudah merintis sebuah usaha gitu. Nah, ada banyak tips dari Mbak Firda ini, ada banyak ilmu yang bisa disampaikan, kemudian nanti kita bisa ambil manfaat banyak-banyaknya. Mbak Firda, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak agak kurang keras suaranya. Oh, kurang keras ya? Mbak Firda, cek. Suaranya dengar Mbak. 1, 2, 3. Sudah kedengaran? Belum ya? Bisa lebih kedengaran Kak, kedengaran. Belum dengar Mbak? Kedengaran. Sudah kedengaran? Sudah. Oke. Sudah kedengaran Kak. Kurang ya? Masih kurang ya? Iya. Oh iya. Setelah saya memang masih di Malang ya, jadi belum bawa headset. Oh, iya. Oke, kita coba ya. Ini udah ada. Coba dulu. Sudah dengar. Oke, Firda, tanpa berlama-lama langsung aja. Monggo. Saya persilahkan. Jadi saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya.
Nama saya Firdausi dari Fakultas Pertanian semester 8 Universitas Brawijaya. Jadi sekarang saya sedang penelitian begitu. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk sharing materi terkait merintis usaha sejak mahasiswa. Nah, sebelum saya sharing, saya akan bercerita bisnis yang sudah saya rintis dari awal. Yang pertama itu adalah produksi benih semangka. Jadi produksi benih semangka ini saya kerjasama dengan model bisnisnya adalah model kemitraan kerjasama dengan PT itu Indonesia. Kalau teman-teman tahu itu dia itu perusahaan benih terbesar di Indonesia. Nah itu dia bergerak di bidang produksi benih ya. Nah singkat cerita, produksi benih ini diawali dari modal 5 juta. Di mana modal ini saya dapatkan dari jualan ataupun dari riwayat lomba ya. Nah dari modal 5 juta ini dalam jangka 70 hari saya bisa mengumpulkan saya bisa panen 13 juta rupiah. Itu dalam luasan lahan 1000 meter persegi. Nah dari uang 13 juta rupiah inilah saya kembangkan ke beberapa lahan. Jadi saya sewa lahan lagi, saya cari petani lagi untuk menggarap gitu. Kemudian dari bisnis itu saya juga mendirikan sebuah startup dengan nama CV Indogrid Agro Nusantara. Jadi pada tahun 2019 kebetulan saya mendapatkan pendanaan PKMPE, yaitu bidang pendidikan saya kan karena saya memang anak pemulihan tanaman, saya meneliti bunga telang dari seluruh Nusantara. Perlu teman-teman ketahui, bunga telang ini merupakan salah satu teh herbal yang sekarang mulai banyak diminati. Nah, dia kandungan antosianinnya inilah yang banyak digunakan, misalnya sebagai pewarna ataupun sebagai minuman. Nah, dari hasil riset saya di Timnas itu, saya menemukan satu jenis bunga telang yang memiliki kandungan antosianin tinggi. Nah, dari situlah saya kembangkan bunga telang ini dengan sistem kemitraan bersama petani. Jadi saya kembangkan, kemudian hasilnya saya jual, mulai dari produk setengah jadi berupa bunga telang kering, kemudian produk jadi berupa minuman bunga telang, dan coklat bunga telang. Semuanya ada di sini dari produk 10 sampai hilir. Nah, karena bisnis ini baru dirintis 2019 akhir, jadi sampai sekarang omsetnya cuma sekitar 3 juta per bulan. Itu singkat cerita bisnis yang saya rintis dari sejak mahasiswa ya. Sebenarnya sebelum ini saya juga memiliki beberapa bisnis yang intinya gagal gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, kenapa sih saya sebagai mahasiswa harus berwirausaha, harus memulainya dari sekarang? Kenapa nggak nunggu lulus aja kayak gitu? Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan dan keinginan. Memang cita-cita saya adalah pengen jadi pengusaha kan gitu, agar bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu saya harus memulainya dari sekarang. Karena bisnis yang besar itu butuh perjalanan yang panjang. Tidak mungkin bisnis itu tiba-tiba jadi. Ibarat bisnis itu seperti ini teman-teman. Ibaratnya seperti ayam kampung dan ayam broiler. Itu kan kalau ayam kampung mau besar lama ya, tapi dia mau mati juga lama atau mau panen itu juga lama. Sama dengan berbeda dengan ayam broiler, itu dia umumnya cuma 40 hari kan, dia cepat tapi dia juga cepat mati. Maka dari itu kalau kita pengen cepat memperbesar bisnis kita harus memulainya dari sekarang juga, dari sejak mahasiswa ini. Nah, kita juga butuh pengalaman atau jam terbang untuk memahami prosedural dalam membangun startup, mulai dari teknik produksinya gimana agar efisien, kemudian setelah kita menciptakan produk itu kita harus mengurus perizinannya dari mulai PIRT, halal, dan juga perizinan di merek-merek atau di paten gitu ya. Itu harus kita pelajari dari sekarang. Tak lupa juga kita harus memahami teknik pemasarannya. Nah, teknik pemasarannya inilah yang harus kita kaji lagi. Mana sih yang paling tepat, mana sih yang paling menguntungkan, dan gimana sih yang paling efisien buat kita. Jadi di sini proses ini kita bisa melatih diri kita untuk tahan banting, gitu. Kemudian kita kenapa sih harus mulai dari sekarang? Nah,
yang poin keempat itu kita bisa mendapatkan dengan mudah relasi. Jadi kalau teman-teman pahami mungkin di fakultas di universitas kita masing-masing mungkin ada teman-teman yang jurusan fakultas ilmu komputer, ada orang-orang fakultas ekonomi bisnis atau yang lain-lain yang kaitannya menyokong bisnis kita. Nah di situ teman-teman bisa cari dengan mudah relasinya itu. Berbeda nanti ketika kita sudah lulus, itu berbeda lagi. Karena ketika kita sudah lulus, pasti nanti susah mendapatkan relasi itu. Karena kita juga kaitannya mereka juga sudah pada kerja dan kita juga butuh dana yang cukup tinggi untuk menggandeng mereka, kayak gitu. Makanya dari sekarang harus kita mulai. Nah kemudian yang poin kelima itu adalah merasakan gagal sedini mungkin. Jadi kalau teman-teman perhatikan, nggak ada ya pebisnis yang langsung berhasil gitu. Kita harus merasakan gagal sedini mungkin. Gagal itu harus kita rasakan sedini mungkin agar nanti ketika kita lulus, kita terbiasa dengan kegagalan itu dan kita bisa meminimalisir kegagalan-kegagalan yang bisa terjadi di bisnis kita. Nah, kemudian jika kita sudah gagal di masa kita masing-masing menjadi mahasiswa, itu tidak akan terlalu merugi. Karena ketika kita membangun bisnis, ketika kita masih mahasiswa, itu pasti kita ada dua kegiatan kan, kita kuliah dan juga kita membangun startup. Jadi ketika kita kuliah, waktu di kelas-kelas kuliah itu kita juga membangun startup. Jadi waktu di situ juga tidak terlalu terbuang-buang gitu. Berbeda ketika kita nanti setelah lulus baru kita bangun, itu saya rasa kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk masih belajar gitu. Jadi waktu kita terbuang-buang dan juga uang kita pasti lebih banyak seperti yang saya utarakan di atas kaitannya sama relasi ya. Nah, kemudian kenapa kita harus juga membangun sekarang sejak kita masih mahasiswa? Karena akses pendanaan itu terbuka lebar. Kalau teman-teman pahami, pasti setiap kampus itu punya program kewirausahaan ya. Yang paling umum itu mungkin PMW, program mahasiswa wirausaha, yang dananya berkisar antara 8 hingga 13 juta. Itu teman-teman bisa akses di situ. Bisa akses di situ dan teman-teman bisa mendapatkan pendanaan. Belum itu. Nah, ini adalah program yang internal kampus. Ada juga yang eksternal kampus itu dari DIPTI ya. Itu namanya ada KBMI. KBMI itu kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Teman-teman bisa aktif di situ. Dananya itu kisarannya 10 sampai 15 juta. Kalau teman-teman bisa aktif di situ, teman-teman juga akan digiring untuk lanjut ke KMI, Expo KMI. Itu event besar ya teman-teman. Kemudian ada juga GKN. Ini GKN ini diinisiasi oleh Kemenkop UKM. Saya tahu ya GKN ini masih berjalan apa enggak sampai sekarang. Tapi tahu saya tahun 2018 itu saya mendapatkan akses untuk GKN ini. Kisaran dananya itu 10 sampai 15 juta. Nah, yang paling umum juga ada PKNK ya. Teman-teman juga bisa akses di situ, event tahunan bisnis. Tapi di sini agak susah karena kita masih harus mengorganisir mones dan lain-lain. Nah, kenapa kita juga harus mulai dari sekarang? Karena kita masih muda, energinya kita masih tinggi, semangatnya tinggi. Dan itu sayang kok dibuang-buang, gitu. Makanya dari sekarang harus kita bangun. Ya. Nah, ini juga alasan yang paling menohok. Jadi ketika nanti kita lulus, itu kebanyakan kita itu bisa kerja, ya kan enggak? Iya, karena saya kebetulan dulu saya SMK, jadi banyak banget teman-teman saya itu yang masih nganggur, itu lulusan SMK. Padahal SMK seharusnya lebih mudah nyari kerjanya daripada kita yang lulusan S1 atau sarjana. Kadang-kadang kalau kita dapat kerjaan itu gajinya tidak sebanding dengan pekerjaan yang kita lakukan dan ijazah. Jadi contohnya itu banyak capim-capim saya itu yang udah kerja keras, ternyata gajinya cuma UMR kayak gitu. Itu bisa kita bandingkan, andainya nih teman-teman asal Surabaya, kerja di Jember, dapat gaji UMR Jember, itu mungkin akan jadi berpengaruh ya sama gaji yang didapat teman-teman. Jadi kalau kita kerja itu kemungkinan kita kerja keras hanya untuk orang lain. Beda kalau kita membangun bisnis, kita kerja keras untuk diri kita sendiri, untuk pertumbuhan dari bisnis kita.
Jadi makanya kita harus bangun dari sekarang, mumpung kita masih punya banyak waktu dan banyak energi. Nah, ini tips and trick atau langkah-langkah memilih bidang usaha. Yang harus dianalisa itu pertama adalah pilihlah usaha yang marketable. Jadi teman-teman harus menciptakan sebuah produk yang solutif, yang ada marketnya. Nah, kalau sudah tahu produknya, pahami niche dari company teman-teman. Niche-nya ini udah paham belum? Kalau belum paham, berarti kita harus edukasi dulu. Berarti kalau seandainya sudah paham, kita harus lebih banyak promosi, harus hard selling atau soft selling kayak gitu. Intinya yang nanti bisa menghasilkan profit. Jadi teman-teman harus memilih usaha yang benar-benar marketable. Jangan sampai memilih usaha yang gak ada marketnya. Kita buat sesuka hati kita tanpa kita pertimbangkan siapa sih marketnya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah sesuaikan dengan minat, skill, dan dana yang dimiliki. Ini terlepas dari pendanaan yang saya sebutkan di depan tadi, teman-teman harus menyesuaikan juga dengan minat dan skillnya ya. Karena minat dan skill akan mempengaruhi kemampuan kita, gairah kita, atau visi kita untuk membangun suatu bisnis kita agar pertumbuhannya atau perkembangannya itu lebih bagus lah gitu. Nah, jika mungkin sesuaikan bisnisnya itu dengan keterampilan di jurusan kita. Agar apa? Agar effortnya itu tidak terlalu tinggi. Contoh ketika saya mau membangun bisnis, karena saya anak pertanian, saya terjunlah di bisnis bidang pertanian. Karena saya sudah paham mulai dari produksi, maintenance gitu. Jadi saya turun di situ karena saya udah paham sedikit banyak, dan ketika saya mau belajar lagi itu tidak terlalu tinggi, tapi saya tinggal mempelajari untuk tumbuh, bukan lagi mempelajari dari nol. Berbeda ketika saya nanti terjun di bidang usaha e-commerce gitu mungkin ya, atau online art gitu. Saya masih perlu belajar costing atau belajar apa yang kiranya itu mengurangi cost dari usaha atau bisnis kita gitu. Nah, di sini juga teman-teman harus pahami produk itu biasanya ada dua ya, produk digital atau produk fisik. Produk digital itu yang nggak bisa kita sentuh, nggak bisa kita pegang. Kalau produk fisik pasti yang bisa kita pegang, bisa kita sentuh. Nah, produk digital itu biasanya costnya itu lebih rendah daripada produk fisik. Kenapa? Karena produk digital itu hanya satu kali produksi dan dijual berkali-kali. Berbeda dengan produk fisik. Kalau produk fisik, ketika produknya habis, kita harus produksi lagi. Makanya di situ costnya jadi lebih tinggi. Berbeda dengan produk digital ya, kita hanya satu kali produksi. Nah, terkait profit dari bisnis digital itu lebih banyak, lebih tinggi daripada bisnis fisik ya. Karena memang saya katakan tadi bahwa produk fisik itu diproduksi berkali-kali, jadi profitnya itu lebih rendah. Kan kita kalau produksi itu butuh biaya produksi tetap, biaya tidak tetap, dan biaya yang lain-lain. Kalau biaya untuk produk digital kita cuma pikirin biaya hasilnya, biaya marketingnya, nggak perlu produksi lagi. Nah, yang ketiga, resiko pendistribusiannya. Kalau produk fisik, kita memiliki resiko yang lebih tinggi daripada produk digital. Kalau produk digital kan tinggal kirim email, kalau ada yang tinggal kirim link atau berupa video nggak gitu ya. Berbeda dengan produk fisik, kalau produk fisik itu kita harus mengantarkan lewat kurir kayak gitu. Itu resiko untuk produk pusat atau seperti itu lebih tinggi daripada kita menggunakan produk digital kayak gitu. Maka dari itu kita harus mempertimbangkan nih mana sih yang paling kita minati dan sesuaikan juga dengan minat, kemampuan, dan partner yang teman-teman dapatkan nanti kayak gitu. Itu langkah-langkah untuk lanjut bidang usaha lanjut. Nah, ini strategi yang saya bangun ya teman-teman. Strategi membangun startup yang selama ini saya kerjakan. Jadi pertama-tama itu selain saya pendanaan yang saya sebutkan di depan tadi, jadi untuk teman-teman ketahui, pendanaan yang saya sebut di depan tadi sudah pernah saya akses semuanya ya, mulai dari PKM, KBMI, dan lain-lain. Tapi itu ternyata dana nggak cukup gitu. Atau itu saya bangun di kecil-kecilan untuk intinya di sini untuk mengumpulkan uang. Jadi dari reseller ambil dari Shopee mungkin atau marketplace harus saya di sini itu merek
Jadi ambil dari Shopee mungkin atau dari marketplace yang lain, teman-teman upload ulang di media sosial teman-teman, jual dengan margin kalau bisa 75%-nya ya, 75%. Nanti teman-teman itu dapat keuntungan. Keuntungan itu teman-teman bisa gunakan untuk biaya hidup atau untuk menabung agar bisa investasi ke yang lebih tinggi lagi. Kalau di sini saya investasi ke lahan. Dari investasi ke lahan itu kemudian saya bisa memproduksi benih, mangga, atau juga bisa memproduksi, saya juga ingin memproduksi orang ya. Jadi teman-teman di sini di lingkaran kedua ini keuntungannya lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Bukan lagi 100-200 ribu rupiah setiap harinya, tapi ini udah bisa puluhan juta ya. Dari lingkaran kedua ini kita investasikan lagi untuk memperbesar brand kita. Kebetulan di sini brand saya itu Indotelang ya, dengan nama CV Indofit Agro Nusantara. Jadi kita kalau bisa terbesar yang ini, karena ini merupakan brand kita yang perlu kita banggakan dan perlu kita besarkan agar nanti kita bisa rekrut anggota-anggota baru, atau kita bisa menyaring tenaga kerja untuk bisa bekerja di CV kita itu. Lanjut. Nah, ini merupakan cara menjalankan usaha ala mahasiswa. Jadi ini yang saya jalankan ya. Yang pertama, tetap yang pertama tadi adalah ikuti pendanaan yang sudah tersedia di kampus. Itu rugi banget kalau teman-teman nggak mengikuti itu, karena itu nggak bisa didapatkan ketika teman-teman nanti lulus. Coba lagi buat proposalnya, langsung diajukan. Pasti setiap tahun ada kan, ada PMW, KPNI, dan lain sebagainya. Itu juga nilainya tidaknya gitu loh. Nah, setelah itu, setelah kita punya dana, carilah partner. Teman-teman hanya butuh 3 partner di sini. Yang pertama adalah orang-orang yang bisa desain. Kalau bisa, kalau ada fakultas komputer, teman-teman cari di situ. Atau fakultas lain yang intinya bisa desain. Gitu. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang jago ngomong. Jago ngomong ini fungsinya di sini adalah bagian marketing. Kalau teman-teman nggak bisa ngomong, carilah, maksudnya nggak pinter ngomong gitu loh, nggak praktis gitu. Carilah teman-teman yang bisa ngomong, yang suka ngomong. Fungsikan dia sebagai divisi marketing. Nah, yang ketiga, carilah orang yang pekerja keras. Ini fungsinya adalah untuk menjadi penanggung jawab produksi dari produk kita. Gitu. Nah, setelah cukup 3 itu aja, jangan cari yang lain, jangan cari yang mungkin jago desain, jago hosting atau jago apa, cukup 3 ini aja dulu. Kalau teman-teman ada menemukan 3 ini, insya Allah produknya bisa produksi, pemasarannya bisa jalan, dan bisnis itu terus berlanjut kayak itu. Kemudian yang ketiga, optimalkan jualan online. Kenapa jualan online? Ketika kita kuliah, bagian besar dari kita pasti nggak di rumah kan, di kos ataupun kontrak lagi itu. Kalau kita membuka outlet, jualan outlet itu pasti kita butuh biaya. Nah, kalau kita kayak gitu pasti habis di situ tuh uang kita. Kayaknya kita optimalkan jualan online aja dulu, buka sistem pre-order agar teman-teman juga kewalahan dalam produksinya. Begitu. Nah, setelah produk jadi, usahakan kolaborasikan dengan unit bisnis yang ada di kampus. Ini kaitannya teman-teman terbaginya itu produk fisik ya. Kolaborasikan dengan unit yang ada di kampus. Kalau teman-teman tahu di kampus itu pasti kan ada yang menyerupai kampus itu ya, Pak. Jadi teman-teman coba lobby, teman-teman tanyain, bisa nggak nitip produk vaksinasi kayak gitu. Itu teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan kayak gitu. Kemudian kalau teman-teman mau produksi ini opsional ya, kerjakanlah di hari libur, jangan ganggu hari-hari efektif kuliah. Itu karena teman-teman nanti bisa mengganggu kuliahnya dan bisa jadi IP-nya turun nggak gitu ya. Jadi lebih baik kerjakan di hari libur. Ini opsional sebenarnya. Kalau teman-teman di hari libur itu banyak tugas atau ada praktikum, lebih baik teman-teman nyari mitra, kerjasama dengan mitra untuk memproduksi produk yang akan kita jual. Ini kaitannya kalau produk kita adalah produk fisik. Jadi carilah mitra untuk memproduksi. Kita cuma fungsinya adalah pemasaran, tapi tetap SOP produksinya itu dari kita. Jangan sampai kita cuma jualan doang. Kita harus ngerti gimana sih produksinya, gimana sih mengatur kualitasnya, quality controlnya kayak gitu. Nah, setelah itu langkah lain adalah perbanyak database calon konsumen. Jadi kayak gini.
Kalau teman-teman mungkin pernah ikut seminar, pernah ikut lomba atau apa, itu kan teman-teman tuh ketemu orang baru kan. Nah, misalkan teman-teman minta nih nomor WA-nya atau saling follow IG-nya, itu sebenarnya database yang bisa kita konsep menjadi biasanya stream. Maka dari itu penting dari kita untuk jadi orang yang ya agak belajar dikit gitu loh. Jadi harus pinter-pinter nyari database kalau kita masih merintis dari awal. Berbeda kalau kita bisnisnya udah tahap pengembangan, kita udah punya database, itulah yang kita kelola dan kita konsep menjadi revenue stream kayak gitu. Nah, yang paling penting ketika kita menjalankan bisnis, carilah mentor. Karena ketika kita berbisnis, pasti kita punya kesalahan, pasti kita punya celah. Nah, siapa sih yang bisa melihat celah itu? Pasti mentor. Maka dari itu teman-teman harus mencari mentor yang bisa memberi koreksi terhadap kesalahan itu dan bisa memberi perkembangan terhadap bisnis dan personal teman-teman sendiri juga begitu. Jadi kita harus mencari mentor ya teman-teman. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini saya bikin promosi ya. Ikuti promo saya. Teman-teman bisa share di story teman-teman dengan mention saya di Charity. Satu orang yang beruntung akan saya kirim produk saya senilai Rp50.000. Oke, itu aja. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Iya, oke. Makasih Mbak Firda atas materinya. Tadi sudah saya sampaikan di room chat ya sama di WA teman-teman. Mohon maaf saya kelupaan tadi menyampaikan hadiah dari Mbak Firda. Semoga teman-teman nanti pada antusias ikut ya